Semua Bisa Cantik Podcast. Setiap perempuan berhak dan layak disebut cantik tanpa terkecuali. Duh, pusing banget ngelamar kerja. Woi, apa kabar lu? Lah, muka lu kok kusut banget sih? Lagi kenapa? Mungut banget nih gue, lagi nganggur 3 bulan. Udah ngelamar kerja sana-sini, tapi belum keterima. Lu ada saran nggak? Wah, kalau gitu lu mesti banget dengerin podcast Obsesif yang ngebahas soal tips rekrutmen seputar dunia kerja sampai urusan perjanjian kerja. Hah? Beneran? Beneran dong, podcast Obsesif season kelima ini pas banget kolaborasi bareng HRD Bacot dan SSAJ and Associates. Jadi pasti cocok banget deh buat fresh graduates yang pengen dapet tips sukses masuk dunia profesional kayak kita ini. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media. Tiap Kamis dan Minggu, hanya di Spotify. Medio, siniar cerdas tanpa batas. Halo, kembali lagi dengan saya, Dian Pratiwi, dokter spesialis kulit dan kelamin. Di episode kali ini, saya akan membahas mengenai permasalahan jerawat yang disebabkan oleh hormon. Jerawat di wajah dapat disebabkan oleh berbagai penyebab. Beberapa di antaranya adalah karena lifestyle yang tidak tepat, seperti stres, bergadang, atau jam tidur kurang. Selain itu, make up dan skincare yang tidak tepat. Nah, penyebab penting lainnya adalah hormon. Meskipun sering ditemukan pada usia pubertas, jerawat karena hormon tidak hanya terjadi saat memasuki masa pubertas saja. Jerawat hormon dapat terjadi karena imbalance hormonal dalam tubuh dan juga menjelang siklus menstruasi. Ketidakseimbangan hormon ini akan mengakibatkan meningkatnya produksi sebum sehingga komedo lebih mudah terbentuk dan pori-pori mudah tersumbat dan berujung ke jerawat. Kisah ini datang dari pejuang jerawat bersama Luhnik. Ia mulai berjerawat saat berumur 13 tahun. Pada awalnya, ia menganggap jerawat yang muncul wajar karena bertepatan dengan masa pubertas. Namun seiring berjalannya waktu, jerawat yang muncul jauh lebih banyak, terutama saat menjelang menstruasi. Hal ini juga diperparah karena kegiatan menarinya yang membuatnya harus menggunakan makeup terus-menerus. Nah, beragam skincare dan obat jerawat telah dicoba oleh Luhnik. Tapi jerawat tetap saja on and off, bergantung siklus menstruasinya. Lalu, bagaimana sih caranya menangani jerawat karena hormon secara tepat? Yuk kita pahami lebih jauh. Kunci mengatasi jerawat hormonal adalah menjaga keseimbangan hormonal. Cara termudah adalah perbaikan lifestyle. Yang pertama, atur jam tidur. Jangan tidur terlalu malam dan pastikan tidur cukup 8 jam sehari. Yang kedua, atasi stres. Pola tidur yang tidak baik, jam tidur yang kurang, dan stres yang tidak diatasi akan membuat hormonal imbalance yang berujung ke meningkatnya produksi sebum dan terjadinya jerawat. Selain hormonal, pemilihan makanan juga harus diperhatikan. Ada 2 makanan yang harus dihindari. Pertama, makanan yang tinggi indeks glikemiknya atau mudahnya yang manis-manis, seperti es krim, cake, puding, dan lain-lain. Dan yang kedua, makanan yang mengandung susu sapi beserta turunannya, ya susu, keju, dan lain-lain. Ini juga termasuk susu skim dan low fat ya. Dan yang terakhir, batasi juga makeup. Sebaiknya saat jerawat aktif meradang, kurangi menggunakan makeup dan bila terpaksa, hindari makeup yang terlalu tebal atau terlalu lama. Merawat kulit berjerawat tidak boleh sembarangan. Dan jerawat karena hormon tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa pengobatan yang tepat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat untuk menjaga keseimbangan hormon sehingga jerawat sulit muncul. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Jangan lupa follow dan beri rating untuk podcast Semua Bisa Cantik. Saya Dian Pratiwi, dokter spesialis kulit dan kelamin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kulit sehat!